Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girson Ahmadi SPD. Saya guru teknik kendaraan ringan SMK 1 Badekan Ponorogo. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di SMK 1 Badekan Ponorogo. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 teknik kendaraan ringan dengan materi sistem kelistrikan penerangan dan panel instrumen. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita masuk di dalam pembelajaran sistem kelistrikan penerangan dan panel instrumen. Jadi setelah minggu kemarin kita bertemu, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran praktek, termasuk nanti mencakup praktek tentang sistem kelistrikan penerangan dan panel instrumen. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga nanti dengan berdoa dalam pembelajaran pada pagi hari ini kita diberi kelancaran, terus diberi ilmu yang bermanfaat, agar nanti bisa kita manfaatkan pada waktunya nanti. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, seperti minggu-minggu yang sebelumnya, dalam pembelajaran ini kita alangkah baiknya untuk memeriksa kerapian pada baju kita maupun celana kita serta kebersihan. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena kerapian maupun kebersihan itu bagian nanti termasuk dari program praktek kita. Jadi kalau kita nanti rapi, bersih, itu praktek kita atau pembelajaran kita akan terasa nyaman dan enak. Oke, silakan untuk semua siswa berdiri dulu. Silakan dicek kerapian bajunya, ya. Dari atas sampai ke bawah dicek, setelah itu celananya dilihat kerapian, belum. Kalau sudah, mungkin di dalam meja atau di bawah kursi ada sampah. Kalau yang ada silahkan dibuang ke tempat sampah. Usahakan kondisi kalian tetap dalam kondisi tempat pembelajaran kalian dalam kondisi bersih. Sudah tidak ada, Bapak akan mengecek kehadiran seluruh siswa pada pagi hari ini. Jadi mungkin kalau ada yang tidak hadir bisa terdata, ya. Jadi Bapak akan mengabsen satu persatu. Pertama, Adi Variansa hadir? Hadir. Yang kedua Aditya Yuda? Hadir. Yang ketiga Aji Kastowo? Hadir ya. Terus yang keempat Alek Basri hadir? Hadir. Terus Alexis Panca? Andika Vimas? Ini ada dua anak, yang satu sakit, yang satu izin. Semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Terus sebelum pembelajaran dimulai, kalian mungkin masih ingat pertemuan minggu kemarin. Jadi biar lebih bersemangat dalam pembelajaran hari ini, kita akan mengucapkan yel-yel. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah semangat kita dalam belajar pada pagi hari ini. Masih ingat yel-yelnya yang seperti sebelum-sebelumnya? Jadi kalau Bapak nanti bilang SMK, kalian teriak bilang bisa. Kalau Bapak bilang SMK lagi, kalian teriak bilang hebat. Kalau Bapak bilang SMK 1 Badekan, berarti kalian akan menjawab apa? Luar biasa. Masih bisa kan? Oke, bisa kita mulai. SMK bisa. SMK hebat. SMK 1 Badekan luar biasa.
Terima kasih. Langsung ke materi ya. Sistem kelistrikan penerangan dan panel instrumen. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah pertemuan, kita sudah sedikit mengupas tentang sistem kelistrikan. Jadi dasar-dasarnya apa, komponen-komponennya apa saja pada sistem kelistrikan konvensional. Nah, untuk hari ini kita nanti akan coba mempraktekkan merakitnya. Setelah itu baru kita kalau sudah bisa merakit akan memasuki untuk perawatannya. Jadi selain kita bisa merangkainya, kita juga harus bisa merawat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya tetap bisa digunakan. Kalau kita terus merawatnya, komponen itu akan tetap kita bisa gunakan. Kelistrikan konvensional, sistem kelistrikan penerangan dan panel instrumen. Jadi fungsinya itu juga banyak. Jadi mungkin kalian di rumah punya mobil sendiri, atau saudara punya mobil, atau tetangga punya mobil, atau teman punya mobil. Itu kalau nanti terjadi kerusakan pada kelistrikan, ya kalian akan bisa menservisnya atau membetulkannya tanpa harus dibawa ke bengkel. Itu tujuannya kalian mempelajari tentang sistem kelistrikan penerangan. Dan ini sering terjadi kerusakan pada sistem kelistrikan penerangan, terutama pada lampu yang sering mati atau klakson yang mati. Nah, ini nanti kalian akan coba memecahkan atau memperbaikinya. Jadi di dalam tujuan pembelajaran kali ini, ya, tujuannya adalah seperti di layar, silakan kalian lihat. Nanti setelah kita berdiskusi, ya, dari berbagai sumber belajar, siswa diharapkan yang pertama mengetahui fungsi perawatan sistem penerangan. Ya, kalian diharapkan mengetahui sistem perawatan penerangan dan panel instrumen. Yang kedua, mendiagnosis fungsi perawatan sistem penerangan dan panel instrumen. Yang ketiga, melalui sistem pembelajaran PBL, kalian nanti bisa melakukan atau mendiagnosis tentang perawatan sistem penerangan dan panel instrumen. Sama, nanti yang keempat juga tentang perawatan, tapi secara berkala. Paham ya? Nah, ini untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di bengkel ini. Terus nanti pembelajaran ini nanti juga Bapak akan mencoba memberikan atau menayangkan sebuah video tentang bagaimana sistem penerangan dan panel instrumen. Selain gambar kerja, ya, yang akan kalian kerjakan. Nanti LKPD-nya itu akan dikerjakan secara berkelompok, ada, secara individu juga ada. Ya. Jadi nanti tolong ketika Bapak menayangkan videonya, kalian harus mengamati dan melihat secara teliti video tersebut. Supaya apa? Nanti dalam pembelajaran sistem kelistrikan penerangan, kalian bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Seperti tugas minggu kemarin, sebelum praktek hari ini, Bapak sudah memberikan pekerjaan rumah kepada kalian untuk melihat video YouTube atau modul di Google atau di internet yang bisa menunjang pembelajaran ini. Jadi tidak hanya dari Bapak saja, dari sekolah, tapi kalian juga dapat dari teknologi atau kemajuan teknologi, yaitu dari internet, tentang sistem pembelajaran sistem penerangan dan panel instrumen. Jadi rencana pembelajaran pada pagi hari ini, pada praktek hari ini, Bapak akan menggunakan metode pembelajarannya adalah PBL atau Problem Basic Learning. Itu apa Pak PBL? Ada yang tahu? Jadi PBL itu adalah pembelajaran tentang memecahkan suatu permasalahan, ya, yang meliputi secara berdiskusi dan lain-lain, berkelompok atau individu, intinya untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya pada pembelajaran kali ini, sistem penerangan. Bapak membuat contoh, mungkin ada sebuah mobil yang bermasalah, dia mengeluhkan lampu depan tidak menyala sebelah. Ini sering terjadi pada kendaraan. Ya. Lah, kerusakan apa yang kemungkinan terjadi? Inilah nanti permasalahan yang akan kita pecahkan dalam bentuk kelompok. Nah, paham ya? Jadi nanti PBL itu adalah memecahkan permasalahan secara berkelompok agar ketemu jawabannya. Hasilnya agar
ketemu. Paham? Selain Bapak menayangkan nanti video maupun membagikan LKPD, dalam pembelajaran sistem penerangan ini Bapak juga akan menilai yang pertama mungkin sikap kalian, itu akan kita nilai bagaimana kerja kelompoknya, bagaimana praktek kalian per individunya, kekompakannya, sikapnya, santun atau tidak dan lain-lain, mau menerima pendapatnya yang lain atau tidak, itu juga akan menjadi bagian penilaian dari Bapak. Paham ya? Selain itu nanti juga hasil unjuk kerja kalian. Unjuk kerja setelah diskusi atau mengerjakan secara kelompok nanti akan menampilkan unjuk kerjanya. Nah, itu juga menjadi bagian penilaian dari Bapak. Paham ya? Seperti itu. Terus, ini biasanya contoh permasalahan juga yang sering terjadi pada sistem kelistrikan penerangan. Mungkin ada yang baterainya melemah atau rusak, mungkin sekringnya juga putus, alternatornya juga rusak, atau dop lampunya putus, atau kabelnya putus. Ini bagian dari permasalahan yang sering terjadi pada sistem penerangan maupun panel instrumen. Ini komponen ini sudah pada tahu semua ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Sekali lagi, ketika Bapak menayangkan video, tolong dicermati video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sistem penerangan dan panel instrumen. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, termasuk nanti di video ini juga termasuk perawatan secara berkala untuk panel instrumen maupun kelistrikan penerangan. Lampu kepala atau headlamp berfungsi memberikan terang jalan. Diperhatikan di depan. Lampu kepala dilengkapi dengan lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Tipe lampu kepala yang digunakan pada kendaraan yang pertama yaitu lampu tipe silent beam. Pada tipe ini, konstruksi bola lampu memberikan tanda bahaya pada pengemudi yang ada di belakangnya. Lampu sen kiri dan kanan akan menyala secara bersamaan ketika lampu hazard dinyalakan. Jadi untuk video tentang sistem penerangan dan panel instrumen, kalian sudah paham semua ya? Jadi fungsi-fungsinya termasuk penerangan bagian luar maupun penerangan bagian dalam, ditambah lagi dengan panel instrumen. Jadi yang dalam video ini tadi termasuk menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Masuk ke berikutnya ya. Sebelum kita melaksanakan diskusi bersama, Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Jadi kelompok ini Bapak bentuk, sudah Bapak pikirkan dulu. Dalam arti setiap kelompok itu sudah terdiri dari anak yang pandai, ada yang setengah pandai, ada yang kurang pandai. Tujuannya kenapa? Supaya yang pandai tidak berkumpul menjadi satu. Akhirnya apa? Yang tidak pandai berkumpul menjadi satu, ini tidak akan cepat pandai. Makanya sama Bapak kelompoknya kita acak. Ini supaya terjadi kerataan atau merata. Nanti yang pandai bisa membantu yang tidak pandai, akhirnya yang tidak pandai bisa ikut menjadi pandai. Harapan Bapak seperti itu. Paham ya? Jadi kelompok ini sudah Bapak tentukan dulu. Oke, yang pertama nanti ada kelompok 1 Aldi, Aldo, Andin, Andi. Yang kedua nanti ada Denny. Kelompok 2 Doni, Eko, Eki. Yang kelompok 3 ada Ringga, Rangga, Yainuddin, Setio. Sisanya nanti kelompok ke-4. Paham? Bangkunya dibentuk model bangku diskusi berkelompok. Di sebelah selatan. Ya. Kursinya berada di sebelah. Nah, silakan dibentuk per kelompok. Sudah terbentuk kelompok. Selanjutnya Bapak akan membagi alat, ya. Nanti harapannya setiap masing-masing kelompok itu ada yang maju.
Ada yang maju salah satu perwakilan untuk mengambil alat yang akan diuji coba dulu di dalam kelompok. Oke, silakan masing-masing perwakilan maju salah satu untuk mengambil alat yang sudah Bapak sediakan di sini. Ada AVO dan kabelnya, silakan. Setelah itu didiskusikan di kelompok, diuji coba dulu berfungsi atau tidaknya alat tersebut. Ini dari kelompok 3, kelompok 4. Kalau sudah, LKPD-nya silakan dipegang, ya, dibaca dulu, tidak hanya satu kali, harus beberapa kali, dipahami tentang apa yang diinginkan dari pertanyaan LKPD tersebut, ya, dilihat dulu, dipahami tentang LKPD-nya. Supaya kalian nanti dalam mengerjakannya bisa lebih mudah. Paham ya? Oke, kalau sudah paham LKPD-nya setelah dibaca, habis itu alatnya bisa diuji coba dulu. Pengecekan alat dulu. Mungkin kalau sebelum kita ke arah praktek atau cara merakitnya, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Pertanyaan enggak? Kelompok 1? Ada? Oh ya, apa? Hah? Tidak bisa berkedip. Lah, ini ada pertanyaan mungkin. Ada yang bisa jawab? Bebas ini, dari kelompok manapun. Ada lampu sen. Bagaimana kalau flasher? Berarti kalau lampu sennya nanti tidak menyala, berarti yang sering terjadi permasalahan biasanya cenderung flashernya tidak berfungsi. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya lagi? Kalau rangkaian lampu kepala tidak menyala, mungkin penyebabnya apa? Bisa juga apa? Fuse-nya putus, bisa juga bolam atau dopnya putus. Itu mungkin nanti beberapa bagian. Nah, itu yang dari kelompok 4 atau kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bertanya? Kelompok 3, apa? Nah, ini pada rangkaian bodi ya, ini nyalanya. Penyebabnya akinya kurang optimal. Mungkin bisa juga termasuk aki yang kurang optimal. Jadi voltasenya tidak mencukupi atau masih kurang. Itu menyebabkan secara berkala maupun perawatan biasa dalam sistem penerangan maupun untuk praktek, ya. Jadi bisa dibagi. Lah, kelompok 1, 2 nanti ada di mobil, ya. Ini tadi sudah kita trouble, ya, sesuai dengan permasalahan yang kita bahas tadi, bahwa kondisi kendaraan ini mengalami mati lampu sebelah atau bisa juga mungkin dua-duanya. Silakan kalian diskusikan secara kelompok supaya kendaraan ini bisa kembali normal. Yang kelompok 3 dan 4 silakan belajar untuk merakitnya dulu. Pertama nanti bisa merakit sistem penerangannya, termasuk nanti lampu kepala, lampu sen dan klakson. Nah, nanti kalau sudah semua, masing-masing kelompok akan bertukar. Paham? Ada pertanyaan enggak? Mana cara merangkainya nanti bagaimana? Nah, ini yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Yang kelompok 3 berfungsi nggak? AVO-nya berfungsi ya? Nah, untuk tes lamp-nya sudah ada? Kelompok berapa tidak menyala ya? Ya, silakan dicari permasalahannya.
solusinya. Kelompok berapa ini? Dua. Masalahnya kendaraannya ada di. Oke, silakan dicek dulu semuanya, terus dicari solusinya agar bisa menyala lagi, agar supaya bisa. Sudah kembali normal semuanya, sistem penerangan, kelistrikan penerangan maupun sistem panel instrumennya, ya bisa kalian tutup kembali atau dirapikan kembali, setelah itu dimatikan. Terus kalau sudah dimatikan semuanya, dicek semuanya sudah dalam kondisi normal, silakan kembali ke bangkunya masing-masing atau bangku kelompoknya masing-masing. Untuk yang trainer juga seperti itu, kalau sudah selesai kerjakan LKPD-nya serta unjuk kerjanya yang akan dipresentasikan di depan. Oke, sambil mengerjakan mungkin ada pertanyaan ya. Dari setelah kalian praktek, setelah kalian menganalisa, merawat atau membetulkan, memecahkan permasalahan yang ada pada trainer maupun unit tadi, mungkin ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan, ada kelompok berapa yang mau tanya? Oke, dari kelompok 1 ya, silakan. Apa saja penyebab lampu kepala mati, Pak? Oke, biar Bapak tahu nanti kalau mau tanya angkat tangan ya, jadi biar nanti dari kelompok berapa ini Bapak akan tahu. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 tadi apa? Apa penyebabnya lampu kepala mati? Penyebab lampu kepala mati. Ada yang bisa angkat tangan? Oke, dari kelompok 3, Adi, silakan Adi. Jadi penyebabnya adalah apa? Putus atau bisa juga bola lampunya putus. Sekring putus atau bola lampu putus. Jadi penyebab permasalahan dari apa pertanyaan tadi? Lampu kepala mati. Paham ya? Oke, mungkin ada pertanyaan yang lainnya lagi? Dari kelompok 2. Faris, pertanyaannya apa? Apa saja yang termasuk dalam sistem kelistrikan bodi? Apa saja, pertanyaan dari Faris kelompok 2, apa saja sistem yang ada pada kelistrikan bodi? Ada yang mungkin bisa menjawab dari kelompok? Oh, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Hati. Sistem kelistrikan dalam yaitu lampu kabin dan lampu instrumen, dan sistem kelistrikan luar yaitu lampu kepala, lampu sen, lampu putar, dan klakson. Nah, jadi macam-macam sistem kelistrikan penerangan. Jadi kalau menurut kelompok 4 itu ada 2 macam, yaitu sistem kelistrikan dalam, ada juga sistem kelistrikan luar. Yang dalam itu termasuk lampu kabin, lampu instrumen,
panel instrumen itu adalah sistem kelistrikan dalam. Kalau sistem kelistrikan luar termasuk apa tadi? Nah, lampu kepala, lampu sen, lampu kota itu termasuk sistem kelistrikan luar. Betul. Jadi untuk refleksi pada siang hari ini, pada praktek siang hari ini, jadi nanti harapan Bapak, karena kalian sudah berdiskusi masing-masing kelompok, itu ada hasil unjuk kerjanya. Lah, harapannya nanti bisa dipresentasikan di depan, ya, hasil dari unjuk kerja. Sudah dibuat semuanya? Sudah ya? Jadi nanti silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok. Paham? Silahkan dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 dipersiapkan siapa yang akan maju untuk melaksanakan diskusi. Silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu cara merakit rangkaian sistem kelistrikan lampu kepala. 1. Hubungan positif baterai ke input fuse. 2. Hubungan output fuse ke relay 1 terminal 30 dan 86. 3. Hubungan output fuse ke relay 2 terminal 30 dan 85. 4. Hubungan relay 1 terminal 86 pada saklar kombinasi terminal H dan terminal E2. 5. Hubungan relay 1. Terima kasih. Oke, tepuk tangan, support, aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat. Jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, semoga apa yang disampaikan kelompok 1 kalian bisa paham semuanya. Paham nggak? Oke, kalau sudah paham, silakan dilanjutkan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 diwakili siapa? Oh, Jocelyn. Ini cewek di TKR. Silakan didengarkan hasil pemaparan diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang alur rangkaian sistem kelistrikan lampu sein. Ketika kunci kontak diputar pada posisi on, maka arus positif pada baterai akan mengalir ke fuse, kemudian ke flasher terminal X. Kemudian arus yang keluar dari flasher akan menuju ke indukan saklar lampu sein. Dan ketika saklar sein diputar atau diarahkan ke posisi kiri, maka arus dari baterai akan keluar dari terminal L. Sedangkan ketika saklar diarahkan ke posisi kanan, maka arus akan keluar dari terminal R menuju ke lampu sein bagian depan dan belakang sebelah kanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi pemaparan dari kelompok 2 ya. Berikutnya biar urut, silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk presentasi atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan alur rangkaian sistem kelistrikan klakson. Aliran arus listrik dari baterai mengalir menuju ke fuse relay menuju ke terminal. Wah, ini diwakili yang paling sehat. Silakan untuk presentasi dari kelompok 4 yang lainnya. Silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Alur rangkaian sistem kelistrikan lampu kota dengan relay. Baik dengan relay maupun tanpa relay hampir sama, cuma perbedaannya kalau rangkaian lampu kota yang menggunakan relay. Pertama, ketika sakral tombol lampu diputar 1 kali ke arah
lampu kota, maka arus dari baterai akan mengalir melalui fuse shielding, fuse, relay, sakral tombol, lampu, dan massa. Karena relay teraliri arus, maka pada relay akan terjadi kemagnetan sehingga kontak poin akan berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan presentasinya atau unjuk kerja hasil dari karya dari masing-masing kelompok setelah berdiskusi. Bapak mengucapkan banyak terima kasih karena kalian tetap bersemangat. Selain praktek kalian juga mengerjakan LKPD-nya juga, berdiskusi kelompoknya juga berjalan. Nah, ini adalah yang Bapak inginkan dari pembelajaran pada kali ini. Terus harapannya nanti ke depan ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita masih tetap dalam pembelajaran sistem penerangan dan lampu instrumen, panel instrumen yang ada pada kendaraan. Cuma nanti ke depan harapannya nanti kita bisa melakukan individu ya, per orang. Jadi tidak per kelompok lagi. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa melaksanakannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi harapannya Bapak seperti itu. Lah, untuk itu tolong nanti ketika sudah di rumah ya, jangan hanya mendapatkan pembelajaran dari Bapak saja di sekolah. Tapi kalian juga harus belajar dengan memanfaatkan dunia teknologi yang semakin berkembang. Mungkin melalui internet. Kalian bisa melihat di YouTube atau di Google tentang sistem perbaikan kelistrikan penerangan dan panel instrumen. Jadi tidak hanya dapat dari sekolah saja. Supaya apa? Supaya wawasan kalian luas dan kalian cepat dalam menerima pembelajaran ini, dan cepat akhirnya dampaknya nanti kalian akan cepat bisa menguasai. Paham ya? Jadi tidak hanya di sekolah tok, tapi juga nanti kalian akan melihat dari internet atau dari YouTube maupun dari Google. Jadi sudah tahu tugasnya untuk minggu depan ya, untuk pembelajaran minggu depannya apa sudah Bapak sampaikan. Nah, ini tinggal kembali ke kalian. Kalau kalian bersemangat ingin menjadi orang sukses, berarti kalian harus banyak-banyak belajar. Oke, sebelum nanti kita tutup untuk pembelajaran pada siang hari ini ya, tolong bangku dikembalikan lagi seperti semula ya, ditata lagi. Terus sebelumnya alat-alat silakan dikembalikan ke tempatnya ya. Terus LKPD silakan dikumpulkan ke depan karena itu nanti akan Bapak nilai untuk LKPD-nya. Kalian mengerjakan secara benar atau tidak itu nanti akan Bapak nilai. Paham? Sudah selesai semuanya untuk LKPD-nya? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan di depan. Alat-alatnya silakan dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Kita lagi seperti semula. Jadi biar ketika kita selesai pembelajaran, kondisinya kembali rapi. Oke, kalau sudah ya, PR-nya sudah tahu tadi ya, untuk mempelajari pertemuan berikutnya silakan dipelajari dulu di rumah supaya nanti pada pertemuan berikutnya kalian tidak akan mengalami kesulitan. Paham? Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini setengah siang ya, silakan berdoa dulu. Kenapa? Semoga apa yang kita capai di hari ini, kita pelajari hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bagi kalian semua. Terus ketika nanti pulang sekolah kalian juga diberi keselamatan sampai ke rumah, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut ya karena kondisi jalan cukup ramai. Paham ya? Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf ketika menyampaikan materi. Mungkin ada perkataan yang tidak enak. Sekali lagi Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.